Jadi hari ini memperingati ulang tahun Umrah yang ketiga. Aku hari ini ada di rumahnya Mas Pram dan Mbak Ira. Mas Pram ini adalah managing partner aku di Umrah dan dia juga yang mendirikan Umrah 3 tahun yang lalu. Dan Mas Pram ini di rumahnya ada sebuah private library ya ini berarti ya? Iya. Dan ini luas banget, tadi kita udah sedikit jalan-jalan. Kita mumpung di sini mau nanya-nanya dikit nih sama Mas Pram, boleh Mas? Boleh. Oke. Yang paling pertama, pastinya kalau kita masuk ke rumah orang, kita harus tahu dulu aturan-aturannya apa aja sih yang harus kita taatin di sini. Jadi apa nih Mas rules selama kita berada di private library ini? Ya, jadi kalau aturan pertama di dalam library ini adalah tidak boleh melipat, tidak boleh ngasih highlight, dan tidak boleh kasar sama buku-bukunya. Karena buku-buku ini berharga banget ya. Kalau tadi kita sempat ngomong book is my first love. Jadi bahkan dulu waktu istri saya aja tuh dia ngerusak buku, saya suruh ganti. Karena walaupun sebenarnya cuma rusak dikit, tapi tetap aja kesel gitu. Karena dari buku udah bagus jadi jelek. Jadi nggak ada highlight, nggak ada ini. Bahkan juga nggak boleh berminyak. Dulu buku saya taruh di kantor, tapi gara-gara saat ada asosiasi yang bikin buku tuh jadi berminyak, akhirnya saya tarik semua buku bawa pulang ke rumah karena itu dari bukunya berminyak. Kasihan buku-buku ini kalau sampai berminyak dan lain-lainnya kan. Buku ini misalnya ini saya beli dari tahun 2005. Buku ini tahun 2006. Ini buku tahun 2006. Ini berarti udah berapa nih? 14 tahun nih bersama saya. Ini diingat semua belinya tahun berapa? Iya, masih ingat. Karena kalau ini tahun 2009 lah. 2009. Wow. Tapi kayak ini ingat banget kan dulu dia Tanah Abang nih banget belinya nih. Karena ini buku memorable banget, nanti kan kita cerita ya. Okay. Tapi ini masih bagus banget kan. Nggak ada rusaknya, nggak ada sedikit pun ininya. So masih cakep banget. Cakep banget ya. Aku tuh sampai gak berani megang. Takut. Tapi beneran ini semua buku-bukunya itu masih good condition, masih 90% sampai 100%, nggak ada yang kelipet-kelipet. Jadi bener-bener Mas Pram ini sangat menjaga buku-bukunya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau berkunjung ke private library ini, ada banyak banget aturan-aturan yang harus diingat. Sebenarnya nggak banyak sih. Oh, 3 ya berarti. Aja. Tidak boleh melipat-lipat buku, tidak boleh meng-highlight, mencoret-coret buku, dan nggak boleh bikin berminyak. Nggak boleh kotor, tangannya harus bersih, cuci tangan dulu yang bener, ya kan? Jadi dari higienis supaya buku-buku juga tetap bersih. Ini ngumpulin semua buku ini berapa lama Mas? Dari umur berapa tahun? Ya mungkin dari umur 5 tahun lah ya. Kalau baca sih udah bisa dari umur 2 tahun udah bisa baca. Tapi kalau koleksi semua sih udah 30 tahun lebih lah ya. 30 tahun lebih lah kita ngumpulin buku-buku ini semua, banyak banget ini. Dan ini jumlahnya ada berapa Mas? Lebih dari 7.000 lah ya, 7.000-8.000 buku lah. 7.000? Sekali beli itu biasanya berapa buku? Kalau kemarin setelah punya Umrah, sekarang beli buku lebih karena juga punya rumah lebih gede, jadi sekarang beli buku sekali. Kemarin sempat beli 600 sekaligus, satu paket dari Amazon. Sekali beli? Sekali beli. Wow. Tapi itu sebenarnya masih belum ada apa-apa. Kalau salah satu dulu orang yang terkenal, Brian Garner, kalau kalian pernah dengar ya, itu legal lexicographer yang nulis Black's Law Dictionary. Boleh tolong ambil nggak? Yang ini nih, buku biru. Nah, ini dia nih. Ini yang dia ini editornya Black's Law Dictionary nih. Kalian kalau tahu Brian Garner nih, Brian Garner. Ini yang paling barunya nih, 10th edition, Brian Garner Black's Law Dictionary nih. Biasanya mahasiswa hukum tahu nih, karena pertanyaan ini ya. Ini tebal sekali. Dulu kita pernah sempat berkunjung ke rumahnya dia waktu itu di Texas, di Dallas. Nah, itu rumahnya, perpustakaannya aja itu segede rumah. Saking gedenya, jadi kayak 2 tingkat. Gede banget, dan dia tuh kalau beli buku itu tadi sekali beli buku kemarin gara-gara dia nemu ada toko buku jual buku abad pertengahan, dia langsung beli satu toko buku. Jadi saya belum ada apa-apa sih dibandingkan Brian Garner. Tapi ini juga udah keren ya, 7.000 buku dalam satu ruangan yang cukup luas ini. Sebenarnya nggak cuma ini doang ya. Kita masih ada lagi ya? Ada sebelah sana buat di kamar tidur buat buku-buku filsafat, sama tadi yang kita lihat buku-buku komik sama majalah-majalah kuno saya. Teman-teman biasanya baru bangun tidur itu ngelihatnya mungkin langit-langit kamar atau lemari baju ya. Iya. Kalau Mas Pram dan Mbak Ira bangun tidur itu lagi buku. Jadi udah beda level dari situ. Iya, saya bangun langsung lihat sebelah kiri. Buku. Koleksi buku yang paling pertama yang Mas Pram punya apa nih? Donald Bebek sih sebenarnya. Donald Bebek. Donald Bebek. Itu kok bisa? Kenapa?
Karena Itu dulu umur berapa? dari itu paling kecil, jadi dari tahun 80-an kan saya lahir tahun 83 ya, jadi dari tahun 80 tuh dikasih donat bebek sama orang tua itu yang karena gampang buat bacaan anak kecil kan, terus mudah, teksnya pendek-pendek, jadi kita belajar baca tuh dari baca donat bebek dan ceritanya memorable banget sehingga akhirnya jadi salah satu yang berperan penting lah dalam kehidupan gue juga gitu, baik sebagai manusia maupun sebagai lawyer. Oh, sebagai lawyer juga ya? Ini by the way ada buku juga nih di Nah, sini. ini ada beberapa buku nih. Kisah hidup Paman Gober. Iya. Kayaknya super hati-hati. Mungkin bisa diceritain Mas, the story behind this book. Ya, jadi ini kisah hidup Paman Gober, The Life and Times of Scrooge McDuck. Ini yang nulis di Don Rosa ya, dia salah satu pengarang legendaris, banyak cerita-cerita khususnya. Jadi dia ini menjelaskan cerita Paman Gober dari zaman dia dulu, kisah hidup kecil di Glasgow di Scotland. Mulai dari keluarganya itu dulu bangsawan tapi bangkrut. Terus kemudian dia harus ngebangun memperbaiki kehidupan keluarganya. Dia kerja keras, petualangan ke seluruh penjuru dunia. Terus akhirnya berhasil menjadi bebek nomor 1 paling kaya di dunia. Nah, menurut saya pas ngeliat ini kisah hidup Paman Gober ini apa ya? Mirip sama kisah hidup gue sendiri gitu. Gue pernah juga dulu tahun 97 krisis, kehilangan semuanya, tapi ya we rebuild again ya, kita bangun lagi semua dari awal sampai akhirnya bisa mencapai titik seperti ini. Dan kalau kata orang bilang kan Paman Gober itu katanya suka cuma duit, tapi sebenarnya itu salah. Dia tuh duit itu sebenarnya cuma ekses. Yang dia paling suka itu adalah sebenarnya memori dan petualangan yang dilakukan, dan itu yang sebenarnya juga gue rasakan ya, duit itu ekses. Tapi buku, kalau dia kan duit logam ya, yang logam dia tahu. Nah, kalau gue tahu buku-buku gue ini asal dari mana, ini yang menceritakan lah sejarah hidup gue, apa yang berpengaruh terhadap kehidupan gue. Nah, semua dari buku-buku. Nah, buku-buku ini adalah duit lah buat gue. Mungkin ada rekomendasi 5 buku deh. Apa aja yang harus dibaca oleh lawyers? Oh iya, ya tadi yang paling penting itu KUH Perdata ya. Itu KUH Perdata udah jelas banget tuh, nomor 1 tuh kan. Nih gua ambilin langsung aja nih KUH Perdata nih. Punyanya Subekti. KUH Perdata nomor 1 paling penting tuh buat kita baca. Terus kemudian tentunya buku-buku J. Satrio ya. Ini ada banyak nih. Di sini sebagai contoh-contoh aja nih, hukum perikatan, hapusnya perikatan dari undang-undang, perikatan lahir dari perjanjian. Ini semua adalah buku-buku yang menurut gua harus banget dibaca oleh setiap lawyer. Karena apa? Jangan lupa, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, kitab undang-undang pidana itu semuanya adalah terjemahan, dan terjemahan bukan terjemahan resmi. Jadi untuk baca ini nggak cukup cuma baca pasalnya, tapi harus baca literatur menjelaskan supaya tahu, oh kira-kira gini loh cara bacanya, prakteknya itu seperti apa. Nah, itu harus dibaca. Kemudian selain buku hukum yang tadi lebih ke korporat, ya ini gue juga mau masin baca buku-buku filsafat hukum. Sebagai salah satunya lagi Concept of Law nih, H.L.A. Hart. Dia ahli legal positivism dari Inggris. Kemudian juga yang kalau di Indonesia itu adalah bukunya Hans Kelsen, General Theory of Law and State. Ini salah satunya yang favorit nih dulu, buku yang gue baca waktu masih belajar di FAUI. Ini gue nemuin dulu di Bandung nih, toko buku Palasari nih, gue inget. Kan susah banget nyarinya. Ini tentang bagaimana sih memahami hukum itu asalnya dari mana. Kan kalau dia bilangnya basic norm atau grundnorm ya kan. Tapi ini yang selalu menjadi pertanyaan gue, gimana caranya kita mengasumsikan hukum itu berasal dari norma dasar atau basic norm, ya kan, atau grundnorm ini. Tapi grundnorm itu keberadaannya itu kita asumsikan ada, kita anggap aja udah langsung ada dari sananya. Itu suatu paradoks menurut gue. Karena hukum semua sumber harus dari grundnorm ini, kata Kelsen. Tidak bisa lagi dilihat dari selain itu. Tapi kita konsepnya ini adalah ilusi kita. Kita percaya bahwa itu ada, kemudian dia jadi ada. Kayak Konstitusi Indonesia tahun 1945 itu. Soekarno-Hatta itu nggak pernah dikasih kuasa sama bangsa Indonesia buat bilang kita merdeka. Juga nggak pernah ada yang ngasih kuasa bilang, oh Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hukum tertinggi di Indonesia. Tapi tiba-tiba, entah bagaimana caranya, itulah jadi hukum tertinggi di Indonesia. Nah itu suatu hal yang menarik menurut. Mungkin kita berpikir ya, pada saat kita membaca, kita mendapatkan suatu ilmu kan. Tapi sebenarnya banyak juga timbul pertanyaan. Nah pertanyaan itu kemudian membuat kita jadi semakin menganalisis, kayak jangan baca buku tuh langsung oh pasti benar apa yang diomongin di buku ini, belum tentu. Tapi kita baca buku ini, kemudian kita mendapat kesimpulan, terus kita bertanya, bener nggak sih apa yang bermasalah dengan konsep ini, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita ambil. Nah itu cara pikir lawyer itu harus seperti itu. Dan terakhir mungkin ini yang bidang kesukaan gue banget, ini Law and Economics, Economic Analysis of Law. Ini dari guru besar dan pendirinya lah, ibarat kata kalau di Amerika itu Richard Posner. Ini tentang bagaimana menggabungkan ilmu ekonomi terhadap ilmu hukum. Dan ini yang buku yang menurut gue wajib dibaca sama semua orang yang ingin mendalami Economic Analysis of Law. Pertama, nomor 1 harus ada.
dan semuanya masih dalam kondisi yang sangat bagus. Iya. Jadi emang beda kalau orang mengkoleksi buku dan membaca buku itu ya seperti ini. Ada nggak sih Mas section library yang selama pandemi sering banget Mas Pram kunjungin? Atau semuanya malah? Ya sebenarnya sih secara umum sih kita mengunjungi semuanya ya, walaupun memang kalau gue suka sih bagian komik yang di sebelah sana, ada bagian komik itu yang gue suka baca tuh buat menghibur. Terus kalau buku-buku lain sih gue pakai ya, karena kalau gue pakai langsung di ruang kerja gue tuh buku-buku jurisprudence tadi ya, sama buku-buku law economics itu yang gue taruh sama buku-buku ekonomi gue itu juga gue baca buat ngisi inilah, buat nambah ilmu sekaligus ngisi waktu luang juga ya untuk tahu apalagi sih kira-kira yang mengupdate, karena sebagai lawyer harus continuously updating our skills and knowledge. Gue walaupun udah punya gelar PhD sekalipun, menurut gue nggak boleh malas-malesan, karena kalau nggak nanti kita kesusul. Maka gue bilang, gue pingin anak-anak gue bisa nyusul gue, tapi nggak akan gampang karena gue juga akan terus berusaha mengupdate kerja dan ilmu gue. Karena begitu kita kayak chef aja ya, kalau misalnya nggak ngasah pisaunya lagi, nggak sering masak lagi, ilmunya lupa. Jadi memang harus sering baca, sering nulis lagi supaya kita tahu nih apa sih dulu yang kita pelajari di buku-buku ini, terus gimana ilmu ini bisa diimplementasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sulit juga sih, apalagi Mas Pram ini mau hidup abadi ya. Susah kita mau ngetes. Kayak banyak orang sih pingin itu sebenarnya, tapi kita nggak tahu ya. Siapa tahu berhasil nih sebelum 2100 gitu. Amin. Buku apa yang Mas Pram nggak expect bisa ngubah hidup Mas Pram? Nah, apa tuh? Buku ini nih, Bidayatul Mujtahid. Nah, kenapa tuh? Ini buku yang tadi bahas juga di awal. Ya, ini buku hukum kitab fikih ya. Jadi ini karangannya Ibnu Rushd. Jadi ini terkenal Averus kalau di dunia barat namanya Averus nih. Di satu madu ada jilid 3. Jadi dia nih dari mazhab Maliki, dia menulis tentang buku perbandingan fikih lah. Jadi walaupun dia dari mazhab Maliki, tapi dia nulis juga perbandingan pendapat dari mazhab-mazhab lainnya, yaitu ada Hanafi, Syafi'i, sama Hambali. Nah, dulu pertama kali waktu zaman saya masih kuliah, nah itu tuh dulu ditantang nih sama salah satu pak yang sekarang jadi partner di Umbra, Mukti ya kan. Dia dulu dia bilang enggak, lu nggak bisa lo belajar hukum Islam lo, bedain air wudu, jadi air wudu aja lu kagak tahu. Nah, gua ini orangnya gampang ini tertantang. Jadi ketika ditantang nggak bisa, gua bilang oke, gua akan bisa nih. Ternyata gua akhirnya punya gelar dokter dalam ilmu hukum ini gitu kan. Gara-gara dulu cuma ditantang beda air wudu macam-macamnya apa aja gitu kan. Nah, tapi buku inilah pertama kali gue baca jadi gue waktu itu gara-gara ditantang itu gue pergi ke Masjid UI, terus gue baca tuh buku-buku perpustakaannya. Gue belajar buku usul fiqh satu. Usul fiqh itu adalah teori hukum Islam ya. Jadi how to read and interpret Islamic legal law. Jadi Islamic legal teorinya. Sebelum belajar fikih, kalau fikih ini hukumnya, tapi usul fiqh itu adalah teori hukumnya. Gimana cara dia membaca dan belajar hukumnya. Nah, gue baca buku itu, terus gue belajar Bidayatul Mujtahid ini, terus gue nemu, oh ternyata tuh banyak pendapat yang luas gitu ya. Dulu kan waktu SMA tuh gue seperti dikenal sebagai panglima jihad. Karena waktu itu gue bilang, iya kita harus ikut berjadi Maluku lah, masih garis keras banget lah. Tapi justru, jadi orang kebalik kan, kebanyakan orang itu awalnya begajulan dulu biasanya, habis itu belajar agama jadi keras gitu kan. Kalau gue kebalik, jadi waktu SMA udah duluan keras dulu. Terus belajar sufi-sufian, tasawuf tuh ada tuh buku-buku di sini nih masih banyak di buku-buku sufi sama tasawufnya. Lengkap semua loh ini. Ya, itu justru gue awal-awal kuliah sama SMA nih baca buku-buku kayak begini. Terus pindah jadi belajar fikih sama hukum, itu yang sampai sekarang akhirnya ini justru gara-gara jadi Bidayatul Mujtahid benar-benar mengubah hidup gue. Jadi kayak oh ternyata hukum tuh luas ya, ternyata cara baca hukum itu tuh nggak kayak cuma A, bahwa hukum tuh cuma baca A, pokoknya A sampai mati lu A, enggak kayak gitu. Itu yang akhirnya membuat gue jadi lebih luas, lebih fleksibel, lebih realistis juga, lebih pragmatis. Nah ini dari kitab Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rushd. Yang agak lucu ini berawal dari masalah air wudhu. Iya. Yeah. Gara-gara air wudhu langsung membaca buku ini, kemudian mengoleksi yang lain, kemudian jadi ahli di sini ya. Iya. Ya, you never know ya. Jadi mungkin gue sudah kasih, makanya Mukti kan sekarang juga partner kita di Umbra kan. Jadi ya itu gara-gara dia nantangin aja. Tapi kalau dia sih dulu cerita ngomong selalu bilang ya, gue tau lu Prang. Dia memang sahabat gue dari zaman kuliah dulu. Salah satu orang pertama gue kenal di FAUI dulu. Jadi dia bilang sih dia kenal gue. Jadi kalau gue tuh tahu lu orang mesti tantang. Kalau dari tantang pasti lu itu ya challenge accepted gitu kan. Jadilah akhirnya jadi kejadian kayak begini. Jalur hidup gue berubah deh. Luar biasa. Setelah baca buku sebanyak ini, yang sampai berapa ruangan ini, Mas Pram kepikiran nggak sih mau nulis buku?
Sebenarnya memang gue lagi berencana menulis buku, lagi nyari asisten juga buat ini. Jadi disertasi gue lagi mau gue jadi buku kan. Disertasi gue itu menulis soal teori hukum Islam ya. Gimana sih cara membaca teks yang nggak akan berubah lagi, karena kan teks Quran dan hadis itu udah selesai, udah begitu aja, nggak akan pernah berubah lagi ya. Bagaimana kemudian cara membaca aturan yang setelah teksnya itu masih sama dari sejak 1.500 tahun yang lalu. Nah, itulah yang dari hasil dari kita sebut bahasa ada buku tentang vagueness, bahwa bahasa itu tuh artinya bisa macam-macam, terus kemudian situasi juga berkembang. Nah, cara membangun teori hukum yang pragmatis itu seperti apa, dengan berlandaskan pada bahan-bahan yang di buku-buku kitab tafsir sama fikih klasik. Jadi kalau gue itu sukanya justru kalau disepelekan di pas masuk itu ada banyak buku-buku tafsir klasik sama buku-buku fikih klasik. Kenapa gue ambil buku-buku klasik? Karena gue pengen nunjukin bahwa look, pemikiran gue ini sumbernya dari pemikiran klasik semua. Lu bisa bilang, oh kalau ini kan orang liberal atau orang barat. Gue nunjukin bahwa ini dari zaman bahla pun udah begini sebenarnya hukum Islam itu. Jadi lu jangan ngebantah bilang bahwa ini, kecuali lu bilang ulama-ulama zaman dulu salah. Jadi justru gue makanya penting banget gue lihat sumber primer atau literatur awal. Ini ada itu. Ketika kita baca ini, gue justru tersadarkan, kalau lu baca ini, jadi lu tahu kekayaan pendapat di masa lalu dan gimana cara pola pikir ahli-ahli hukum di masa lalu ketika dia menemukan suatu masalah. Nah itu yang harus harusnya itu yang proyek buat buku gua, moga-moga bisa gua selesaikan dalam 1-2 tahun mungkin. Gua nggak yakin sih, karena lagi masih umrah sibuk. Tapi karena kan bikin buku lebih sulit ketimbang bikin disertasi menurut gua. Karena kalau disertasi kan kadang lu bahasa akademis, sumber pembacanya juga lebih lebih akademisi juga ya. Tapi kan gua pingin lebih nulis buku yang for the masses, jadi gua mungkin harus lebih mudah dimengerti mudah dimengerti. Karena gua dari dulu berprinsip, kita sebagai lawyer apalagi ya, harus bisa nulis yang gampang dimengerti oleh klien-klien kita. Nah, sama juga untuk pembaca, gue juga ingin memastikan istilahnya mungkin gak terlalu teknis, bahasanya lebih mudah dan lebih gampang dimengerti, supaya banyak orang bisa lebih gampang juga membaca buku tersebut gitu. Jadi buat teman-teman atau ada yang tertarik menjadi asistennya Mas Pram, ada syaratnya ya kalau bisa bahasa Arab sih. Bisa bahasa Arab. Bisa baca kitab gundul. Bisa langsung saja dihubungi Mas Pramnya. Silahkan hubungi Umrah. With the amount and variety of books you have read, ada nggak sih buku yang benar-benar changes the way of your thinking? Oh tadi itu sebenarnya kan Bidayatul Mujtahid ini. Oh ini? Iya, ini Bidayatul Mujtahid tadi yang benar-benar ngubah, sama tentunya ini ya Paman Gober juga nih. Paman Gober. Kayak gue taruh ini. Kalau yang buku-buku hukum, teori hukum yang ngubah tinggi tadi tentunya ini ya, Concept of Law. Jadi dulu sebelumnya gua ini positivisme aliran Hans Kelsen. Bahkan dulu gua nulis di blog 3 artikel untuk membela pemikiran Hans Kelsen. Setelah pas gua LLM, pas gua master sama PhD, gua terekspos ke teorinya Hart. Jadi kalau ada 2 guru besar dulu ya. Ini guru besar Eropa kontinental ya kan, yang kemudian masuk ke Indonesia. Banyak orang Indonesia ini belajarnya Hans Kelsen. Sementara kalau di Anglo-Saxon itu banyaknya H.L. Hart. Nah setelah gue baca Kelsen sama Hart, gue sekarang lebih condong ke Hart untuk legal positivism. Karena tadi itu gue punya masalah dengan grundnormnya dia tadi itu kan. Sementara kalau Hart itu dia lebih ngeliat ke social facts. Tapi ya itu suatu penjelasan yang panjang yang mungkin gue nggak akan membahas panjang lebar sih, nanti orang bingung bacanya, karena kita lagi ngomongin tentang lebih diskusi santai. Gue buka kelas filsafat hukum. Kalau dibedah bisa sampai besok ini. Gue sebenarnya pengen berkeinginan sih buat bikin podcast atau video, tapi nanti bahas tentang buku-buku gue ini. Tapi itu mungkin nanti itu project terpisah ya. Ya nanti kita bisa taruh di Umrah atau taruh di channel gue sendiri. Tapi nanti kita bahas satu-satu nih buku. Misalnya H.L. Hart, apa sih isinya? Terus apa implikasinya terhadap ilmu hukum? Terus gimana cara itu berpengaruh juga terhadap kerjaan kita sebagai lawyer? Nah itu nanti mungkin kita akan, karena kan jarang ya ada orang ngebahas hal-hal kayak begini ya. Dan ada banyak banget buku. Gue bahkan mikir satu buku gue bisa bikin cerita panjang yang bisa jadi nggak selesai. Bisa 7.000 episode nih. Bisa 7.000 episode. Ingat bukunya juga udah ada 7.000 sendiri. Iya, 7.000 lebih ya. Bahkan sebenarnya kayak lebih sih dari 7.000. Gue belum hitung lagi. Gue butuh pustakawan nanti buat mendata ulang. Mengingat hari ini adalah ulang tahun Umrah tanggal 1 November, mungkin Mas Pram sebagai managing partner ada pesan dan kesan kepada para lawyers dari Umrah maupun lawyers wannabe dari luar sana. Silakan Mas Pram. Oke, ya terima kasih. Jadi Umrah ini rise-nya itu meteorik kalau menurut gue. Bukan cuma sekedar klaim, tapi ya seperti yang kita lihat di video kita yang satunya lagi ya, yang tentang achievement apa itu sudah lalui dalam waktu 3 tahun ini, itu cepet banget.
Dan walaupun itu cepat, lebih cepat daripada kita bayangkan. Dulu kita bayangkan mungkin ini adalah setelah 5 atau 10 tahun, ternyata udah kecapai di tahun ketiga. Nah, tapi menurut gua nggak puas. Gua nggak mau berpuas diri. Suatu pencapaian itu kita syukuri, tentunya, tapi kita jangan pernah merasa berpuas diri dengan apa yang sudah kita dapat saat ini. Apalagi buat lawyer-lawyer yang mau kerja di Umbra. Kenapa? Karena yang namanya membangun institusi itu adalah pekerjaan jangka panjang. Sekarang kita baru bangun 3 tahun, ya kita harapkan nanti bisa betah 30 tahun, 100 tahun, atau bahkan lebih lama lagi selama planet bumi masih ada ya, kalau kita semua nggak rusak karena global warming. Tapi kalau kita asumsi kita bisa bertahan, gue pikir Umbra siapa tahu bisa suatu bisa jadi lawyer, bukan cuma law firm Indonesia, tapi law firm antar galaksi. Itu harapan gue. Wow, antar galaksi. Antar galaksi, itu cita-cita gue sebenarnya, jadi lawyer antar galaksi. Kayak seru tuh berdebat di mahkamah intergalaktik, mahkamah alien intergalaktik. Nah, tapi paling penting juga setelah gue jadi lawyer, kita bikin Umbra adalah gue akhirnya bisa udah nggak ragu lagi. Dulu tuh gue masih ragu di institusi gue yang sebelumnya. Ini orang datang percaya dengerin kata gue, ini karena kemampuan gue, kualitas gue sebagai lawyer, atau karena institusi gue. Tapi ketika akhirnya kita berhasil bikin Umbra, klien-klien yang sekarang berdatangan ke kita, gue tahu bahwa mereka tuh ngelihat skills dari lawyernya. Dan itu yang gue mau tanamin ke semua lawyer-lawyer di Umbra, bahwa Umbra ini adalah wadah. Ini tempat kita bekerja bersama, ya, membangun, menciptakan institusi, tapi by the end of the day yang paling penting itu adalah kita sebagai lawyer itu berkualitas atau tidak. Dan ini adalah kembali ke diri masing-masing. It's all about you. Kalau lu nggak bagus jadi lawyer, mau kemana pun juga klien nggak akan ikut. Karena seperti gue bilang ya, yang membuktikan lu jadi lawyer jagoan banget tuh selain pinter tuh basic minimum requirement. Tapi juga lu bisa jadi rainmaker atau enggak. Lu bisa membawa klien datang enggak ke lu, percaya sama lu sebagai individu, ya kan? Umbra ini kita memudahkan aja wadah. Makanya beda juga ya, kalau dibandingkan law firm lain yang menggunakan nama partnersnya sebagai nama law firmnya, kalau di Umbra kita menggunakan nama Umbra, gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau ada yang nge-surpass, mungkin nggak perlu ganti nama lagi. Betul. Gitu. Simple gitu. Ya, Umbra, banyak yang nanya nih, Umbra apa sih artinya? Iya. Nah, Umbra itu sebenarnya bahasa Latin ya, artinya macam-macam. Ada shadow, protect, secure, and care. Kalau buat kita di Umbra itu sebenarnya konsepnya sederhana, adalah we always try to protect our clients' best interest with due care behind the scene. Jadi itu yang membedakan. Dan satu paling penting, karena kita nggak ada name on the door, jadi kita nggak butuh ribut. Biasanya tuh banyak law firm tuh baru berdiri, atau nanti pas mau merger atau mau gabung ribut. Nama siapa yang mau dipakai? Ego, akan ada ego lah. Kenapa nama gue nggak masuk, kok nama gue nggak on the door gitu kan? Kalau kita udah deh, nggak usah pusing-pusing. Nama kita adalah Umbra, it will stay like that. Join us, be a part of it. Nggak perlu pusing nama siapa, karena foundernya pun kita juga nggak ada pasang nama. Dan menurut kita itu nggak penting juga. Itu filosofi itu yang membuat kita, gue pikir juga kenapa kita bisa tumbuh cepat, karena itu kita benar-benar law firm egaliter. Kita benar-benar can do attitude ya. Kita pokoknya penting bisa jalan atau nggak nih. Jangan ngeributin hal-hal yang aduh inilah yang feodal zaman bala lah, aduh takut nyakitin inilah perasaan ini, aduh nggak survive law firm kayak begitu. Karena sekarang kita butuh yang mobile, proaktif, dan paling penting selain tentunya punya integrity ya, maksudnya punya semangat ini ya, tadi punya grit. Kita nggak akan berhenti sebelum kita bisa dapetin apa yang udah kita rencanakan dengan baik, itu ya. Jadi itu yang penting buat catat buat ulang tahun Umbra yang ketiga ini dan seterusnya. Ya, semoga kita juga untuk ulang tahun yang keempat, mungkin kelima, nanti ya kita bakal tetap seperti ini atau bisa lebih mencapai hal-hal yang ya bahkan sekarang mungkin kita kepikiran ya. Belum kepikiran sih, jujur gue juga belum kepikiran, tapi harus lebih baik lagi. Dan moga-moga tahun keempat ya udah selesai ya pandemi beledas-beledus ini. Amin. Nggak butuh ketemu, nggak butuh di tes dulu ya kan, tes swab lah, tes inilah, terus sakit ya. Tapi mau apa boleh buat untuk keamanan kita semua. Tapi tahun depan gue berharap kita bisa rame-rame kongko bareng lagi ya kan, ketemu sama lawyer. Gue berharap banget lah. Gue juga kangen pergi ke kantor, ketemu sama anak-anak gue semua, dan ya moga-moga Indonesia juga jauh lebih oke, lebih mantep ya kan, karena perkembangan kita, bisnis kita semua akan berpengaruh juga sama kesehatan negara ini gitu. Jadi kita butuh negara yang sehat dan aman supaya semua bisa berjalan dengan lancar.
Itu kira-kira bisa saya sampaikan. Oke, makasih banyak Mas Pram untuk waktunya hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa juga buat buka Instagram kita. Kita ada Instagram, Umbra Law, dan kita juga ada LinkedIn. Jadi teman-teman kalau penasaran apa saja sih kegiatannya Umbra, bisa langsung dicek aja ke semua media sosial kita. Dan terima kasih Mas Pram udah mengizinkan kami untuk merusuh hari ini. Semoga Umbra kedepannya makin maju dan dadah!